Saya juga dapat bocoran nih Pak, katanya oleh sebab itu kenapa jadinya Mawar Sharon memiliki sapaan khas tuh ya Pak, welcome home. Salam penuh damai sejahtera, saya percaya kita semua kabarnya diberkati Tuhan. Dan hari ini kembali kita akan diberkati Tuhan lewat perbincangan kita dengan seseorang yang sangat istimewa sekali. Beliau adalah Bapak Pendeta Yusuf Sutanto, pendiri dari Gereja Mawar Sharon dan juga Gembala Sidang Gereja Mawar Sharon. Dan kita sudah ngobrol banyak dengan beliau di episode sebelumnya. Saya yakin kita semua juga sudah mendapatkan banyak nilai-nilai berharga dari pembicaraan yang lalu. Dan hari ini saya sangat bersuka cita sekali karena kita akan kembali ngobrol bersama dengan Pak Yusuf. Apa kabar Pak hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan ya, semua baik ya Pak ya. Oke, nah dari perbincangan yang lalu kita tahu tantangan-tantangan apa yang harus dihadapi oleh Pak Yusuf. Tapi sebelum itu saya ingin tahu nih Pak, menurut Pak Yusuf ya, sifat-sifat apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau gembala? Sebagai gembala, hal yang utama adalah meneladani gembala agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seorang gembala harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Memperhatikan domba-domba, jiwa-jiwa, supaya mereka bisa bertumbuh. Gembala juga tidak boleh mementingkan diri sendiri, tidak boleh mencari keuntungan diri sendiri, atau hanya mau mengejar impian atau ambisi pribadi sendiri. Dalam semua hal, harus betul-betul mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan untuk jemaat, karena jemaat itu milik Tuhan. Tidak ada gembala yang sempurna, tapi yang penting berusaha merubah dan memberi terbaik dalam hidup berkenan pada Tuhan. Karena itu setiap hari saya banyak doa, merenungkan firman Tuhan dan selalu mengucap syukur. Tiap gembala itu punya panggilan sendiri. Jadi saya memang punya panggilan khusus, gembala itu harus naik mimbar mengucap segalanya. Tapi dengan kita dekat kepada jemaat, kita memperhatikan mereka, itu juga salah satu pengembalaan. Yes, iya luar biasa. Dan budaya atau nilai-nilai apa nih Pak yang selama ini telah dibangun dan dihidupi yang menjadi kekuatan bagi Gereja Mawar Sharon? Yang utama dimulai dengan doa. Itu adalah kekuatan kita yang ada hari ini. Dihasilkan dengan doa yang tekun dan tidak jemu-jemu. Dari dulu, sejak anggotanya masih puluhan orang, ada orang-orang yang tekun berkumpul berdoa. Dan sampai hari ini Gereja Mawar Sharon menjadi gereja yang berdoa. Saya sendiri juga setiap pagi berlutut, berdoa untuk gereja, berdoa syafaat untuk jemaat yang saya tahu, meskipun kadang-kadang saya tidak tahu namanya, saya bawa dalam doa setiap mereka ada masalah. Selain itu juga terus ditanamkan bahwa Gereja Mawar Sharon bukan hanya gereja tempat beribadah, tapi Gereja Mawar Sharon adalah rumah kedua, tempat semua generasi bisa diterima dengan baik, diperhatikan dan dikasih, tapi juga dididik dan dimuridkan. Harus ada kedekatan dan keakraban sebagai satu keluarga rohani, yaitu keakraban antar jemaat, juga antara pemimpin dengan yang dipimpin. Tidak ada gap antara pimpinan dengan bawahan. Ditanamkan juga sifat atau attitude yang baik, dewasa, dan saling menghormati satu lain, dan mau untuk dikritik, membangun. Semua pelayanan dikerjakan dengan tulus, murni, tidak ada ambisi pribadi. Memberi yang terbaik atau excellent di dalam segala hal, mau berkorban dan tidak pernah hitung-hitungan, karena semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Terus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kemana gereja ini bergerak sesuai pimpinan Roh Kudus. Jadi nilai-nilai tersebut yang dibangun di Gereja Mawar Sharon ya Pak, berkaitan dengan Gereja Mawar Sharon sebagai rumah bagi jemaat dari generasi kepada generasi, apakah benar bahwa cukup banyak keluarga-keluarga yang telah berjemaat di Gereja Mawar Sharon sampai puluhan tahun, sampai anak, cucu, satu keluarga melayani Tuhan? Ya betul, ada yang dulu masih muda, saya memberkati pernikahan mereka, sampai sekarang mereka sudah jadi
opa dan oma, dan ada yang sudah dipanggil pulang ke rumah bapak. Wow. Anak-anak dan menantunya semua melayani, sampai cucu-cucunya juga melayani di Next Gen Youth. Itulah kebanggaan, kesukaan saya. Gereja Mawar Sharon memang memotivasi untuk seluruh keluarga melayani Tuhan. Selalu terbuka kesempatan untuk jemaat bisa melayani sesuai dengan talenta karunia, didorong untuk maju melalui pelatihan demi pelatihan. Saya juga dapat bocoran nih Pak, katanya Pak Yusuf itu sering sekali berkeliling menyapa jemaat sebelum ibadah dimulai. Bahkan langsung mendoakan yang jemaat yang sedang ada di dalam pergumulan. Pak Yusuf ini setia sekali melakukan hal itu sampai hari ini. Sepertinya kayaknya sederhana aja ya Pak, cuma ngedoain. Tapi ini buat jemaat tuh memberi kesan sekali Pak. Mereka seperti merasa sungguh-sungguh diperhatikan dan sangat dikasihi sama Pak Yusuf. Apa sih Pak yang membuat Pak Yusuf begitu setia melakukan semua ini selama puluhan tahun Pak? Ya. Semua memang dari hati dan beban. Menjadi kerinduan saya sejak awal waktu persekutuan doa. Untuk saya bisa dekat dengan jemaat. Menyapa mereka. Saya ingin gembala yang mudah ditemui oleh jemaat. Tidak ada tembok-tembok pemisah. Saya sangat berbahagia kalau bisa ketemu jemaat. Mendoakan dan menasihati mereka. Sebagian tentu tidak bisa semua satu persatu saya datangi, tapi sebagian saya belajar menghafal nama mereka, merhati mereka, dan Tuhan kasih kepekaan tahu ini selama tidak datang atau ini jauh baru. Itu satu anugerah Tuhan. Dan saya sangat sukacita kalau ada jemaat yang selama mundur lalu kembali setia. Juga kalau ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan percayakan. Saya tidak pernah membeda-bedakan mereka dari status sosial, suku, usia, dan pendidikan. Semua berharga di mata Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya Pak Yusuf. Benar-benar memiliki hati gembala yang sangat luas sekali. Oleh sebab itu, kenapa jadinya Mawar Sharon memiliki sapaan khas ya Pak? Welcome home. Karena bukan sekedar slogan aja, tapi betul-betul jemaat bisa diterima sebagai keluarga di tempat ini ya Pak. Betul, semua itu bukan kebetulan atau meniru yang lain, tapi saya doa berserta dengan para pelayan Tuhan untuk ada moto welcome home, yang artinya adalah gereja adalah rumah kedua bagi jemaat. Semua jemaat gereja Mawar Sharon adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Selainnya keluarga dalam sebuah rumah, kita menerima mereka apa adanya. Di sini jemaat diterima, dikasih, diperhatikan. Juga dididik untuk mereka bisa saling melayani, membantu, dan mendukung satu lain. Yang salah tegur dan diingatkan. Ya wow, betapa bahagianya ada di dalam gereja ini menjadi satu keluarga. Karena ini adalah rumah Tuhan ya Pak ya di tempat ini ya. Sungguh indah sekali Pak. Nah, Gereja Mawar Sharon ini sudah menjadi rumah bagi generasi kepada generasi. Sehingga satu keluarga itu bisa melayani bersama-sama di tempat ini. Saya juga senang hari ini saya dapat kesempatan untuk berbincang-bincang bersama dengan salah satu dari mereka nih Pak Yusuf nih. Ada bersama-sama dengan kita. Nah saudara, di tempat ini juga telah hadir bersama-sama dengan kami satu keluarga yang lahir dan bertumbuh juga di Gereja Mawar Sharon ini. Mereka telah berjemaat di gereja ini, saudara terkasih ya, selama 25 tahun. Bahkan sejak mereka belum menikah, sampai sekarang mereka sudah memiliki 2 orang anak yang usianya 13 tahun dan 9 tahun ya. Luar biasa sekali. Shalom Pak Obed dengan Ibu Cindy. Wah benar-benar sungguh memberikan inspirasi sekali nih Bapak dan Ibu beserta dengan anak-anak semuanya aktif melayani di Gereja Mawar Sharon ini. Coba tolong ceritakan dong bagaimana keterlibatannya di dalam pelayanan. Benar sekali bahwa kami sekeluarga melayani di Gereja Mawar Sharon. Istri saya melayani di worship ministry, sedangkan saya sendiri terlibat di beberapa pelayanan. Sebagai asyir di ibadah umum, juga saya tergabung di dalam edukasi ministry dan juga marketplace. Kami bersyukur di gereja ini bahwa tidak hanya menyediakan pelayanan itu untuk kami dan sebagai orang tua, tapi juga buat anak-anak. Jadi di sini semua generasi mendapat kesempatan. Iya, puji Tuhan. Betul sekali.
Anak kami yang pertama laki-laki. Iya. Saat ini mulai terlibat dalam pelayanan service production untuk ibadah Next Gen Teens. Sedangkan anak kami yang kedua perempuan saat ini ibadah di Next Gen Kids dan diberi kesempatan menemani kakak-kakaknya melayani teman-temannya sesama anak-anak. Kami senang banget anak-anak ini talentanya berkembang. Wah, saya saja dengarnya senang sekali. Betul, melayani sekeluarga ini membuat hari Minggu kami menjadi menyenangkan. Iya. Anak-anak juga bisa semangat kalau mau datang ke gereja. Wah, luar biasa ya. Nah, apa sih yang membuat Bapak dan Ibu merasa kerasan, nyaman, ya mantep menjadikan Gereja Mawar Syaron ini sebagai tempat di mana Bapak dan Ibu digembalakan sampai puluhan tahun? Saya merasa yakin kalau Tuhan menempatkan kami untuk digembalakan di Gereja Mawar Syaron, Surabaya. Saya ingat sebelum saya bertobat, ketika pertama kali menginjakkan kaki di salah satu gereja cabang GMS yang dulu dinamakan Satelit, saat itu ada perasaan yang kuat di hati yang berkata, welcome home. Terus terang perasaan ini sangat aneh ya, karena saya merasa banget kembali pulang ke rumah. Padahal sebelumnya saya tidak pernah ke Gereja Mawar Syaron. Dan sampai saat ini kami tetap merasakan feel at home itu. Benar Iya. sekali. Mau menambahkan sedikit bahwa sejak bersemangat di GMS ini kami banyak dibimbing untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Selain itu juga mengenai berbagai nilai kehidupan yang juga membangun kami. Tentang kepribadian, pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, dan juga bagaimana bisa membina kehidupan rumah tangga. Dan terus terang sebagai orang tua kami juga diajari untuk bagaimana mendidik anak-anak kami. Semua ini mendorong pertumbuhan rohani dan juga pengembangan dari diri kami. Iya. Terutama kami bersyukur karena anak-anak kami ini sejak kecil dimuridkan dalam CG Anak. Jadi dari awal mereka tuh diajari berdoa, diajar baca firman, dilatih untuk melayani. Bukan dengan paksaan ya, tapi sesuai dengan kapasitas mereka saat ini. Semua itu sangat berguna untuk masa depan mereka kelak, saya yakin itu. Iya. Dan harapan kami, mereka dapat bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dalam karakter yang baik, mengembangkan talenta, mengembangkan kepemimpinan, kepercayaan diri, tanggung jawab, kerjasama dalam tim pelayanan, dan banyak hal lain yang mungkin mereka tidak bisa dapatkan hanya melalui pendidikan sekolah formal. Menurut saya begitu. Oke, berarti Gereja Mawar Syaron sudah sangat berdampak sekali ya bagi keluarga Bapak dan Ibu beserta dengan anak-anak juga. Nah, sebagai keluarga yang lahir dan tumbuh di Gereja Mawar Syaron, tentu Bapak dan Ibu juga turut merasakan ya bagaimana gereja ini terus berkembang selama berada di bawah penggembalaan daripada Pak Yusuf ya. Bisa diceritakan bagaimana hal tersebut membawa dampak dalam kehidupan Bapak dan Ibu? Iya, bagi kami Pak Yusuf ini adalah gembala yang rendah hati, sabar, penuh perhatian. Pak Yusuf pernah berpesan pada kami, mungkin bahkan Pak Yusuf sendiri lupa ya, karena Pak Yusuf ini kan suka sekali mendoakan jemaat gitu loh. Iya. Kalau saya lihat setiap ke gereja itu setiap pagi keliling-keliling dan selalu saja ada yang didoakan, entah itu sakit, entah itu minta doakan apa saja, Pak Yusuf tuh selalu suka berdoa. Saat beberapa waktu yang lalu, sudah agak lama, hati kami ini pernah tergerak untuk mendukung suatu pelayanan. Pak Yusuf dengan segera mendoakan kami dan memberikan pesan yang menurut kami itu penuh hikmat dan perhatian. Intinya seperti ini, doakan kerinduan kalian, jangan gegabah. Kalau betul kerinduan itu dari Tuhan, Tuhan pasti menyediakan dan menyelesaikan. Pak Yusuf mengajari kami untuk selalu menguji segala sesuatu, beriman sekaligus berserah kepada Tuhan. Ini juga yang membuat kami merasa aman digembalakan di Gereja Mawar Syaron, Surabaya. Karena gembala kami adalah seorang yang tidak gegabah dalam perkataan dan dalam tindakannya. Kalau boleh sedikit menambahkan, Iya. kami melihat adanya penyertaan dan kemurahan Tuhan dalam perjalanan GMS. Dari dulu sampai yang bertumbuh dari persekutuan tadi ya, sampai jadi gereja dan semakin dimurnikan dalam pengajaran firman. Dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Di sini tuh kami diajarkan untuk bergantung pada Tuhan, bukan kepada manusia. Bahkan bukan kepada Pak Yusuf sendiri. Oh, ya. Jadi kami ini percaya bahwa Tuhan yang akan mengerjakan rencananya, melanjutkan semuanya itu, dan melalui gereja ini akan mewujudkan visi GMS sebagai gereja yang apostolik dan profetik, yang
menjadi dampak dan tetap bergandeng tangan dengan tubuh Kristus lainnya untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Iya, wah saya melihat benar-benar Bapak dan Ibu benar-benar sudah begitu mengasihi gereja ini karena mendapatkan ya kasih tersebut, mendapatkan Bapak rohani, Ibu rohani di tempat ini yang sangat mengasihi keluarga dan membimbing keluarga Bapak dan Ibu serta anak-anak semuanya menjadi bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih banyak untuk perbincangan kita ya Pak Obed dan Ibu Cindy. Mari kita beralih kembali kepada Pak Yusuf. Pak Yusuf, kembali kepada visi yang Tuhan taruh di hati Bapak untuk Gereja Mawar Syaron, yaitu visinya adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Bisa dijelaskan Pak? Dengan senang hati, sejak awal saya mendapat visi dari Tuhan untuk Gereja Mawar Syaron. Gereja sel yang apostolik dan profetik, yaitu gereja yang memberi kabar baik untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan memuridkan mereka menjadi murid-murid Kristus. Setiap jemaat digembalakan dan dimuridkan, baik melalui kelompok kecil namanya Connect Group atau CG, maupun melalui pelayan-pelayan yang ada. Di CG ini, jemaat diperhatikan sungguh-sungguh supaya berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Mereka didorong untuk mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Di CG ini, jemaat juga dilatih melayani Tuhan dan berapi-api dalam menjangkau jiwa. Diharapkan nanti mereka dimuridkan di CG ini bisa menjadi pemurid, yaitu memuridkan orang lain. Untuk itu Gereja Mawar Syaron sungguh-sungguh bergantung pada Roh Kudus, mengalir sesuai pimpinan Roh Kudus, dan tidak membatasi pekerjaan Roh Kudus. Tentu harus ada perencanaan yang baik dan matang, tapi harus dengan mencari kehendak Tuhan lebih dahulu melalui doa. Oke, selama ini juga Pak Yusuf kan dikenal sebagai gembala yang selalu memberi kesempatan dan ruang untuk munculnya para pemimpin baru ya Pak ya. Apa sih yang mendorong Pak Yusuf melakukan semuanya itu? Sekali lagi gereja itu adalah rumah, di mana semua tanpa membeda-bedakan punya kesempatan untuk maju, bertumbuh, terutama yang muda-muda yang masih waktunya panjang untuk melayani. Saya selalu mendorong mereka supaya taat dan setia pada panggilan, tekun pada apa yang Tuhan percayakan. Gereja yang maju dan bertumbuh itu harus ada regenerasi. Karena itu saya senang beri kesempatan pada yang berpotensi supaya mereka bisa berkembang dan maju. Dan itu terbukti berhasil. Banyak yang saat ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang besar. Ada juga yang tidak sesuai harapan, tapi tidak apa-apa. Karena semua pasti berproses. Mereka kita alihkan ke bidang-bidang yang mereka bisa bertumbuh sesuai dengan talenta yang ada. Saya tidak pernah merasa terancam dengan orang-orang yang saya beri kesempatan. Kalau mereka maju, mereka sukses, saya justru bangga dan senang. Karena semua itu nama Tuhan dimuliakan. Amin, amin. Nah Pak Yusuf kan sudah banyak memberi ruang, kesempatan kepada para pemimpin-pemimpin baru, kepada banyak orang untuk berkembang menjadi pemimpin. Tapi tentunya kan setiap mereka nih Pak juga punya kepemimpinan yang berbeda-beda. Apa pandangan Pak Yusuf mengenai keberagaman warna ini Pak, dan bagaimana Pak Yusuf menyikapinya? Tidak ada yang sepenuhnya sama, masing-masing ada kelebihan kekurangan. Semua pasti punya perbedaan, punya kelebihan, punya gaya masing-masing. Contohnya suami istri bisa berbeda pandangan, apalagi banyak orang. Perbedaan itu boleh dan wajar, asalkan prinsip utama dan tujuan utamanya sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang penting mereka mau diarahkan, dinasihati, tetap menghormati pemimpin, dan tunduk pada otoritas, dan mau maju bersama-sama untuk kemuliaan dan hormat pada Tuhan. Karena itu harus ada komunikasi yang lancar, terarah, dan sehat. Sikap harus tetap baik sebagai sesama rekan sekerja Allah, mau saling memahami perbedaan untuk disatukan dalam visi dan misi gereja. Semua sekali lagi hanya untuk kepentingan kerajaan Tuhan.
Wah, luar biasa, semua hanya untuk kepentingan kerajaan Tuhan saja ya, Iya. Pak. Satu pertanyaan terakhir nih, Pak. Iya. Saya dan jemaat tentunya juga pengen tahu selama 37 tahun menjadi Iya. gembala kan. 4 tahun di dalam persekutuan doa dan 33 tahun Iya. menjadi gembala di gereja Mawar Sharon. Pasti banyak sekali pengalamannya ya, Pak ya. Iya. Dan di antara pengalaman itu pasti dong ada yang 1-2 hal yang berkesan sekali. Apa sih Pak yang paling berkesan, momen seperti apa sih yang kayaknya paling disukai sama Pak Yusuf? Banyak yang saya bisa dapatkan, tapi salah satunya adalah momen ketemu jemaat, tanya kabar mereka, mendoakan, mendengar kabar jemaat diberkati, jemaat sukses. Apalagi kalau jemaat yang lama tidak kelihatan, lalu aktif kembali, bahkan bertumbuh dan melayani. Itu sangat membuat saya bersukacita, lebih lagi Tuhan. Iya. Luar biasa ya hati Pak Yusuf untuk jemaat itu sangat dekat, mengasihi mereka, sayang sama mereka ya Pak. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita hari ini, kita pengen dengar pesan-pesan Pak Yusuf untuk para jemaat gereja Mawar Sharon, khususnya untuk para pemimpin dan para calon pemimpin. Pesannya apa nih Pak? Pesan saya untuk jemaat Mawar Sharon, terus bertumbuh dalam Tuhan, banyak berdoa, baca firman dan lakukan, giat beribadah dan terus setia. Jangan pernah mundur dalam pelayanan, jangan pernah kecewa karena Tuhan tidak mengerjakan saudara. Untuk para pemimpin gereja Mawar Sharon, tetap pegang teguh iman, tetap percaya pada Tuhan. Melayani pasti ada tantangan, tapi jangan pernah mundur, tetap semangat, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan itu baik. Kalau kita mengucap syukur, apa yang kita jalani tidak akan berat, dan Tuhan tahu akan apa yang kita hadapi. Tuhan tahu akan menjadi pengorban kita, tidak sia-sia. Tapi dengan rendah hati, jangan sombong, jangan merasa diri mampu. Sebab kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Tetap setialah mengerjakan panggilan sampai akhir. Jangan pernah menyerah. Hidup berkenan dan menyenangkan Tuhan. Wow, luar biasa pesannya Pak Yusuf, begitu indah sekali. Terima kasih sudah berbagi kisah dan pengalaman kepada kami tentang apa yang telah dan yang sedang Tuhan kerjakan di gereja Mawar Sharon ini. Tapi masih kurang nih Pak ya, kami masih pengen tahu sesuai dengan visi yang Tuhan berikan. Seperti apa ya Pak kira-kira gambaran gereja Mawar Sharon di masa depan nih Pak? Iya. Jadi masih lanjut, tunggu tanggal mainnya. Lebih seru. Oh, jadi kita akan lanjutkan ya Pak, nggak Iya. sekarang ya. Iya. Betul sekali, tidak sekarang ya. Iya. Karena kita akan berjumpa di dalam episode berikutnya. Karena kita ingin lebih tahu lagi apa yang Tuhan mau kerjakan bagi gereja Mawar Sharon. Dan apa yang akan diwariskan kepada generasi penerus di gereja ini. Gereja Mawar Sharon telah berjalan 4 tahun sebagai persekutuan doa dan 33 tahun sebagai gereja, dan kita percaya Tuhan belum selesai dan Tuhan masih akan terus menaruh hal-hal baik bagi gereja ini yang akan diwariskan kepada generasi penerus berikutnya. Untuk itu kita mau dengar lebih lanjut, maka pastikan kita antusias untuk mengikuti episode ketiga, episode selanjutnya yang akan memberkati kita. Thank you dan Tuhan memberkati.